di antara amalan yang utama di hari yang ke-10 berkorban. Jadi dari hari yang pertama kita sedekah, di hari yang ke-10-nya yang utama kurban, dan dilakukan setelah orang menunaikan sholat Idul Adha. Itu yang dikatakan korban. Kalau sebelum orang Idul Adha dia berkorban, dia bukan korban namanya, itu sedekah biasa aja. Jadi dikatakan korban itu setelah orang selesai sholat Idul Adha baru dipotong kambingnya, sapi dan yang lainnya. Ini amal taat yang dianjurkan ketika Idul Adha, yaitu kurban berupa unta, sapi dan kambing, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah yang dilakukan dengan ikhlas. Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah karena Allah dan berkorbanlah karena Allah. Disuruh kita salat karena Allah dan berkorban karena Allah. Dan Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan, artinya dia mampu untuk berkorban, tapi dia tidak berkorban, maka jangan mendekati musola kami, tempat sholat Idul Adha dan Idul Fitri kami. Artinya tempat musola itu ada di dekat Masjid Nabawi, berupa lapangan yang Nabi biasa sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan juga menyolatkan jenazah di musola itu. Hadis ini hasan. Barang siapa yang punya kemampuan tapi dia tidak berkorban, jangan dekatkan tempat sholat kami. Ini hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Hakim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dihasankan oleh Syekh Albani dalam Takhrij Mushkilatil Faqr dan juga dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa Tarhib. Kurban itu wajib bagi yang mampu. Sebagian ulama mengatakan bahwa itu sunnah muakkadah saja. Tapi dengan dasar hadis ini sebagian ulama berpendapat bahwa itu wajib. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Wajib. Sekarang kalau umpamanya di satu rumah dia hanya bisa berkorban 1 ekor kambing, ya nggak ada masalah untuk satu rumah. Seperti yang dilakukan para sahabat ini. Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Atha bin Yasar bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, bagaimana penyembelihan kurban pada zaman Rasulullah SAW? Beliau menjawab, kana rajulu yudhi bisyah anhu wa an ahli baitihi fayakulun wa yut'imun hatta tabaha an-nasu fasarat kama tara. Seseorang berkorban dengan seekor kambing untuk diri dan keluarganya, kemudian mereka memakannya dan memberi makan orang-orang sampai mereka berbangga, maka jadilah seperti yang kau lihat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Irwaul Ghalil fi Takhrij Ahadits Manaris Sabil, dan juga dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Artinya 1 ekor kambing cukup untuk satu keluarga. Kalau seandainya orangnya mampu, dia mau 2 ekor, dia mau 3 ekor, mau 4 ekor, nggak ada masalah, boleh. Karena itu yang terbaik dilakukan pada hari itu, pada tanggal 10 Dzulhijjah, yang memerintahkan Allah, fasholli li rabbika wanhar. Dan Nabi melakukannya. Nabi memotong 63 ekor. Seperti disebutkan bahwa Ali radhiyallahu disuruh Nabi untuk menyelesaikan sembelihan yang Nabi berkorban itu kurang lebih 63 ekor, dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib sampai selesai. Ali nggak sanggup, disuruh tukang-tukang jagal untuk melanjutkan, tapi tukang jagalnya tidak diberikan dari hewan korban itu. Syarat untuk hewan korban sebagai tambahan ini yaitu hewan korban itu ya berupa unta, sapi, kambing atau domba. Dan tentang umurnya, untuk unta 5 tahun, untuk sapi 2 tahun, dan untuk kambing berumur 1 tahun. Kemudian syarat juga tidak boleh berkorban dengan hewan yang memiliki cacat. Karena larangannya. Rasulullah SAW bersabda, arba'un la tajuzu fi dhuhaya al-awra al-bayyinu awruha al-bayyinu awaruha wal maridatu al-bayyinu maraduha wal arja al-bayyinu dal'uha wal kabiratu allati la tunki. Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah kami, beliau bersabda SAW, ada 4 cacat yang tidak boleh dibolehkan pada hewan kurban. Hewan yang buta sebelah,
dan jelas sekali kebutaannya. Hewan yang sakit dan tampak jelas penyakitnya. Yang ketiga, hewan yang pincang, yang tampak jelas pincangnya. Yang keempat, hewan yang sudah terlalu tua sampai tidak ada sumsumnya lagi. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Dan Nabi juga menyuruh kita untuk memperhatikan matanya. Kalau matanya buta nggak boleh, matanya picek nggak boleh. Begitu juga kalau kupingnya cacat, giginya ompong nggak boleh. Itu ada dalilnya. Kata Ali radhiyallahu an, amara Rasulullah an nastashrif al-aina wal udhuna wala nudhi bi awra wala muqabalah wala mudabara wala kharqa wala tharma. Bahwa kami diperintahkan Rasulullah untuk memperhatikan mata dan telinga hewan kurban. Kami tidak menyembelih hewan yang buta, yang muqabalah, mudabarah, karma ataupun tarma. Muqabalah, kambing yang sebelah atau salah satu telinganya terpotong melebar dari depan dan tetap tergantung. Atau mudabarah, kambing yang sebelah telinganya terputus melebar dari belakang dan biarkan keadaan menggantung. Karma, salah satu telinganya ada lubang yang bulat, cacat, berlubang. Atau tharma, yaitu yang telah tanggal giginya semuanya ompong, itu nggak boleh. Hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Nasai. Kemudian bolehnya urunan sapi dan onta. Boleh untuk sapi 7 orang untuk 1 ekor, onta 7 orang, 1 ekor sapi ke 7 orang. Itu hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Naharna Rasulullah amal Hudaybiyah al-badana an sab'atin wal baqara an sab'ah. Kami pernah menyembelih hewan kurban bersama Rasulullah pada tahun Hudaybiyah 1 ekor unta untuk 7 orang dan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Dan ini yang ada, artinya untuk unta dan sapi. Kalau kambing urunan, patungan nggak ada nas. Ini kurban ibadah bukan? Ibadah. Kalau ibadah kembali kepada apa? Contoh, dalil. Nggak ada patungan. Biasanya disuruh tuh di sekolahan patungan karena gurunya pengen makan kambing. Gitu. Nggak ada. Gitu. Jadi 1 ekor kambing untuk 1 orang, nggak ada patungan itu. Kalau 1 keluarga ada nas tadi dalil. Riwayat Tirmidzi. Jadi dia 1 keluarga 1 ekor untuk 1 keluarga boleh. Kemudian waktu penyembelihan hewan kurban, penyembelihannya yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, sesudah orang selesai sholat Idul Adha sampai hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Nabi bersabda SAW, man dzaba qabla shalah fa inna yadhbahu li nafsi wa man dzaba ba'da shalah faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Nabi bersabda SAW, barang siapa yang menyembelih sebelum salat Id maka sungguhnya dia menyembelih untuk dirinya sendiri, bukan korban. Dan barang siapa menyembelih sesudah salat Id maka kurbannya sempurna dan dia telah menepati sunnah kaum muslimin. Hadis sahih Imam Ahmad. Jadi Nabi bersabda SAW, man dzabaha qabla shalah fa inna ma yadhbahu li nafsihi wa man dzabaha ba'da shalah, yakni salat al-Id, Idul Adha, faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Barang siapa menyembelih sebelum salat Id maka sungguhnya dia menyembelih untuk dirinya sendiri, bukan korban. Dan barang siapa menyembelih sesudah salat maka kurbannya sempurna dan dia telah menepati sunnah kaum muslimin. Ini hadis sahih dari Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah di juz yang kelima. Kemudian cara penyembelihan, kemudian ayam tasyrik, Nabi menyebutkan kullu ayami tasyrik dzabhun. Kullu ayami tasyrik dzabhun. Setiap hari tasyrik adalah hari untuk menyembelih kurban. Ini hadis dari Imam Ahmad. Tadi saya salah sebut tentang hadis man dzaba qabla shalah fa inna ma yadhbu li nafsi wa man dzaba ba'da shalah faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatul muslimin. Ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi barang siapa yang menyembelih sebelum salat maka dia menyembelih untuk dirinya. Barang siapa yang menyembelih sesudah salat Idul Adha maka sempurna kurbannya dan
dia sesuai dengan sunnah kaum muslimin. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian cara penyembelihan, sebaiknya pemilik kurban menyembelih hewan kurbannya sendiri. Jadi dia yang menyembelih. Ya kalau dia perempuan ya suruh suaminya. Kalau dia laki yang berkorban, maka dia sendiri yang menyembelih. Kalau dia istrinya yang berkorban, ya suruh suami yang motong, atau anak yang laki. Jadi dia sendiri yang berkorban, artinya dia sendiri yang motong. Nggak usah takut. Orang Islam nggak boleh takut. Jangan takut teman darah kambing, jangan takut. Motong sendiri. Kalau dia tidak bisa atau dia belum bisa, sebenarnya mudah semuanya. Kaum muslimin bisa. Ya dia bisa suruh tukang jagalnya, tapi dia menyaksikan. Dia menyaksikan. Kan banyak sekarang berkorban dia tidak menyaksikan. Kemudian yang menyembelih dia pakai pisau yang tajam. Sebab Nabi menyuruh apa? Wal yuhidda syafratahu wal yurih dzabihatahu. Nah, dia asah pisaunya itu dan dia buat senang kambing yang dia sembelih itu. Nabi yang suruh. Disuruh bagaimana cara kita memotong yang terbaik. Fa ahsinu dzibha. Jadi kita memakai pisau yang tajam. Jangan pisau yang puntul, kesian kambingnya. Kita menyiksa kambing korban nggak boleh, dosa. Karena disuruh kita untuk berbuat baik kepada binatang. Itu ajaran Islam. Islam itu ajaran yang betul-betul mengajarkan untuk berbuat baik kepada seluruh makhluk, termasuk juga kepada hewan kurban. Kemudian ketika berkorban, kita mengucapkan, kalau kita umpamanya berkorban untuk satu keluarga kita, maka yang kita ucapkan bismillah wallahu akbar, Allahumma taqabbal minni, Allahumma hadha anni wa an ahli baiti. Dengan nama Allah, Allah Maha Besar, ya Allah terimalah kurban dariku, ya Allah ini dariku dan dari keluargaku. Kalau enggak ya cukup dengan bismillah Allah akbar, cukup. Semua kalau menyembelih cukup bismillah Allah akbar. Tapi kalau kita ingin menyebutkan Allahumma taqabbal minni, bismillah Allah akbar, Allahumma taqabbal minni, Allahumma hadha anni wa an ahli baiti, itu boleh. Kemudian tidak boleh menjual kulit korban. Banyak nih orang jual kulit korban, nggak boleh, dan nggak ada nilai korban bagi orang yang berkorban itu. Nabi bersabda SAW, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyat lahu. Barang siapa yang menjual kulit korban, maka tidak ada korban baginya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Hakim, Imam Hakim dan Imam Baihaqi. Dari sahabat Abu Hurairah, dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami' As-Shaghir dan Sahih At-Targhib wa Tarhib. Barang siapa yang menjual kulit korban, maka tidak ada korban baginya. Kemudian juga ada larangan mengupah jagal. Mengupah jagal dari bagian dari hewan korban. Tidak diperbolehkan memberikan upah bagi tukang jagal dari hewan korban tersebut. Boleh memberikan upah dari uangnya sendiri, tapi tidak boleh memberikan upah dari hewan korbannya. Sebagaimana riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dia berkata, amarani Rasulullah SAW an aquma ala budnihi wa an uqassima luhumaha wa juludaha wa jilalal al masakin wa la u'tiya fi juzaratiha syai'an minha. Rasulullah SAW pernah memerintahkan aku menyembelih unta beliau. Kemudian aku pun membagi-bagikan daging, kulit dan kain penutup unta tersebut kepada orang-orang miskin, dan aku tidak memberi sedikit pun dari hewan kurban untuk penjagalnya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Terus dari mana dia memberikannya? Nu'tihi min indina. Kami memberikan dari sisi kami, atau dari upah, dari uang kami, bukan dari hewan kurban. Kemudian ada pendapat seperti disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan dalam kitab Syarah Bulughul Maram Minhatul Allam. Beliau mengatakan begini, jadi upah tukang jagal harus berasal dari selain hewan kurban. Tidak boleh memberi upah sedikit pun darinya, karena upah itu bagian imbalan dari pekerjaannya, sehingga ini sama dengan menjual sebagian daging hewan kurban kepadanya. Tapi jika penjagal tersebut diberi sesuatu dari hewan kurban karena kemiskinannya atau sebagai hadiah, maka yang demikian tidak mengapa, sebab dia termasuk orang yang berhak untuk mengambilnya dan keadaannya sama seperti yang lainnya.
Artinya boleh dia untuk menerima kalau memang dia miskin. Tapi yang terbaik kita upah aja. Berapa nih kalau kita motong 1 ekor kambing berapa? Main 100.000 atau 200.000? Ya katakan uang 200.000. Dia nggak boleh ambil apa-apa. Tidak boleh ngambil kepalanya, kakinya, kalau nggak boleh. Karena ini kurban untuk Allah. Dan nggak akan sampai kecuali ketakwaan kita kepada Allah. Jadi ini harus kita perhatikan, kita berikan uang aja. Itu lebih aman dengan contoh dari Ali bin Abi Thalib yang diperintahkan Nabi SAW tidak boleh memberikan sesuatu dari hewan korban. Kemudian bagi orang yang memang berniat dia untuk berkorban, dia udah niat ini, maka sejak tanggal 1 Dzulhijjah dia tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku. Jadi bagi orang yang ingin berkorban dilarang memotong kuku atau rambut. Arti rambutnya ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah sampai dia memotong hewan kurbannya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu dzabhun yadhbahu fa idza ahalla hilal Dzulhijjah fala ya'khudanna min sya'ri wala min adfarihi syai'an hatta yudhhiya." Barang siapa yang memiliki hewan yang hendak dia sembelih pada hari raya jika artinya raya Idul Adha, jika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka janganlah ia memotong atau mencukur rambutnya dan kukunya sedikit pun sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Ya, sampai sini dulu. Sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.